Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes 16 ayat yang ke-26 sampai 33. Yohanes 16 ayat 26 sampai 33. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Sahabat Suara Kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Judul renungan kita hari ini adalah Hidup di dalam Rancangan Tuhan, ditulis oleh Gordon Robertson. Sahabat Suara Kasih, apa yang bisa kita lakukan di tengah perjuangan hari-hari ini? Yang pertama, kita harus bersukacita karena kemenangan sudah kita raih. Hal ini akan mendorong kita untuk terus berdoa dan mengubah pola pikir kita. Kenapa kita menang? Karena Tuhan Yesus memberitahu kita dalam Yohanes 16 ayat 33b. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kemenangan yang kita terima ditentukan oleh seberapa besar perjuangan kita. Tuhan sudah memanggil kita untuk memberitakan Injil kepada dunia. Dan si iblis tahu waktunya singkat, dia menjalankan bisnis untuk mencuri berkat dan menipu kita.
supaya hidup jauh dari rancangan Tuhan. Si ular di Taman Eden memberitahu Adam dan Hawa bahwa memakan buah terlarang akan membuat mereka seperti Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus mengungkapkan perbedaan yang mencolok antara misi si iblis dengan misi Tuhan. Katanya, pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Supaya menjadi pemenang, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, yang disampaikan oleh Paulus dalam Efesus 6 ayat 11-18. Dia mengingatkan supaya kita senantiasa berdoa setiap waktu. Di dalam doa dan permohonan kita, Paulus juga mengingatkan di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 untuk selalu menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi semua orang. Sahabat Suara Kasih, kehendak Tuhan adalah supaya setiap orang diselamatkan. Itulah sebabnya Dia memerintahkan kita untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan kabar baik, dan seperti yang dijanjikan dalam Wahyu 12 ayat 11, kita sudah dimenangkan oleh darah anak domba, dan perkataan kesaksian kita. Marilah kita renungkan, jadi kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, karena itulah jalan menuju kemenangan, dan kita memuji Dia atas kemenangan yang akan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah,
kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.